Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Raffi Amoito. Saya dari kelas 11-2 akan menjelaskan 15 organel sel beserta fungsinya. Membran sel. Membran sel merupakan lapisan tipis dengan ketebalan sekitar 8 nanometer yang membatasi isi sel dengan lingkungan sekitarnya. Fungsi membran sel yaitu sebagai pelindung agar isi sel tidak keluar. Sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan sel yang terletak di dalam sel, di luar inti sel dan organel sel. Fungsi sitoplasma yaitu tempat terjadinya reaksi metabolisme sel. Ribosom. Ribosom berbentuk butiran kecil dengan diameter sekitar 20-22 nanometer. Ribosom dibagi atas dua, yaitu A. Ribosom bebas tersuspensi di dalam sitosol. B. Ribosom terikat yang menempel pada retikulum endoplasma. Fungsi ribosom yaitu membuat protein dan melakukan sintesis protein dalam sel. Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma merupakan membran berbentuk labirin yang berhubungan dengan selubung inti sel. Retikulum endoplasma terbagi atas dua jenis, yaitu A. Retikulum endoplasma halus, tidak bergranula jika permukaannya tidak ditempeli oleh ribosom. B. Retikulum endoplasma kasar, bergranula, memiliki permukaan yang ditempeli oleh ribosom. Fungsi retikulum endoplasma yaitu menghasilkan dan mengirimkan protein ke bagian sel yang membutuhkannya. Badan Golgi. Badan Golgi ditemukan pertama kali oleh Camillo Golgi pada tahun 1898 di dalam sel-sel kelenjar. Badan Golgi terdiri atas tumpukan kantong membran pipi, sisterna, dan vesikula. Fungsi badan Golgi yaitu membentuk membran plasma dari vesikula-vesikula yang dilepaskan. Lisosom. Lisosom merupakan organel kecil yang berbentuk seperti kantong atau vesikel yang diselubungi oleh membran tunggal. Fungsi lisosom yaitu berperan pada pencernaan intrasel. Peroksisom. Peroksisom merupakan organel yang menyerupai kantong berbentuk agak bulat, mengandung butiran kristal dan diselubungi membran tunggal. Fungsi peroksisom yaitu menghasilkan enzim oksidase dan katalase. Glioksisom. Glioksisom adalah sejenis peroksisom yang ditemukan pada jaringan penyimpanan lemak dari biji tumbuhan. Fungsi glioksisom yaitu menghasilkan enzim yang dapat mengubah asam lemak menjadi gula yang akan digunakan sebagai sumber energi pada saat biji sedang berkecambah. Mitokondria. Mitokondria merupakan organel yang berbentuk silinder dan diselubungi oleh dua membran, membran luar dan dalam. Lipatan membran dalam mitokondria yang berlekuk-lekuk disebut krista. Krista memperluas membran sehingga dapat meningkatkan produktivitas respirasi sel. Fungsi mitokondria yaitu sebagai tempat respirasi seluler dan menghasilkan energi atau ATP. Plastida. Plastida adalah organel penyimpan materi yang diselubungi oleh membran ganda antara membran dalam dan membran luar, dipisahkan oleh ruangan sempit intermembran. Plastida hanya terdapat pada sel tumbuhan dan alga atau ganggang. Fungsi plastida yaitu sebagai organel utama penyelenggaraan proses fotosintesis. Vakuola. Vakuola adalah organel berbentuk vesikula besar yang berisi cairan dan diselubungi oleh membran tunggal. Vakuola dibagi atas dua, yaitu A. Vakuola makanan dibentuk saat fagositosis dan berfungsi mencerna serta mengedarkan hasil pencernaan ke seluruh bagian sel. B. Vakuola kontraktil atau vakuola berdenyut berfungsi sebagai osmoregulatos, yaitu pengatur tekanan osmosis sel dengan cara memompa air yang berlebihan keluar sel. Fungsi vakuola yaitu menyerap air sehingga sel menjadi lebih besar. Sentrosom dan sentriol. Sentrosom merupakan organel tempat tumbuhnya mikrotubula yang terletak di dekat nukleus. Fungsi sentrosom yaitu membentuk benang-benang pembelahan yang diperlukan untuk memisahkan kromosom selama pembelahan sel. Sentriol adalah organel sel silinder yang terdiri dari mikrotubulus, yaitu molekul berbentuk tabung atau untaian protein. Fungsinya untuk pembelahan sel dengan membentuk flagela atau silia. Sitoskeleton. Sitoskeleton merupakan kerangka sel yang kuat dan lentur, berupa jalinan serabut yang tersebar di seluruh sitoplasma. Fungsi sitoskeleton yaitu menyokong dan mempertahankan bentuk sel serta berperan sebagai tempat terhambatnya beberapa organel sel. Dinding sel. Dinding sel terdapat pada sel tumbuhan, jamur, dan alga atau ganggang. Pada dinding sel terdapat noktah atau bagian dinding yang tidak menebal sehingga memungkinkan terjadinya hubungan antar plasma sel yang berbentuk juluran disebut plasmodesmata. Fungsi dinding sel yaitu melindungi sel. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.